Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, atas nama Zainur Firdaus, Ahmad Muzammil, dan Anisatul Jannah. Di sini kami akan menjelaskan tentang pendekatan dalam penyusunan anggaran. Di mana pendekatan dalam penyusunan anggaran ini ada 4 pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan bottom up, yang kedua pendekatan top down, yang ketiga pendekatan fixed budgeting, dan yang terakhir adalah flexible budgeting. Di sini kami ada beberapa materi dan saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang apa itu bottom up. Jadi bottom up itu adalah jika diartikan bottom up berarti dari bawah ke atas. Dan penganggaran bottom up ini memiliki pengertian adalah penganggaran keuangan di mana perusahaan membiarkan masing-masing departemen menetapkan anggaran mereka sendiri. Namun pada akhirnya top manager juga melakukan peninjauan atas perkiraan yang dibuat oleh setiap departemen. Tujuannya untuk apa? Karena hal tersebut untuk memenuhi tujuan perusahaan secara keseluruhan. Dan jika teman-teman ingin lebih mudah memahami terkait bottom up, bisa dilihat di gambar pada slide sebelah kanan. Dan next. Nah, di sini juga ada kelebihan dan kekurangan dari bottom up. Kelebihan bottom up yang pertama adalah transparansi. Mengapa demikian? Karena sudah jelas bahwa karyawan dari masing-masing departemen atau setiap masing-masing departemen itu sudah terlibat dalam penyusunan anggaran tersebut. Kemudian yang kedua adalah membantu menyelaraskan dengan kebutuhan departemen untuk mencapai tujuan. Jadi sudah pasti karena kan departemen itu menyusun anggarannya sendiri-sendiri. Jadi hal tersebut juga bisa mencapai tujuan apa yang mereka inginkan seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah cukup akurat karena setiap departemen organisasi mengetahui pengeluarannya. Jadi ini hampir sama dengan kelebihan yang nomor 2. Kemudian yang terakhir adalah meningkatkan moralitas dan kepercayaan karyawan. Hal tersebut terjadi karena karyawan merasa diri mereka dianggap dalam sebuah perusahaan karena bisa menerima apa yang mereka ajukan, apa yang mereka sampaikan, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah kekurangan dari bottom up. Yang pertama adalah durasi panjang. Hal ini terjadi karena bottom up itu melewati beberapa proses sehingga durasinya lumayan panjang gitu untuk mencapai keputusan. Kemudian yang kedua adalah kurangnya koordinasi antar departemen akan membuat anggaran tanpa memikirkan departemen lain. Artinya jika salah satu departemen dengan departemen lain itu miskomunikasi, maka hal itu akan menjadi fatal karena mereka akan bertindak sesuai dengan diri mereka masing-masing tanpa memikirkan departemen lain. Kemudian yang ketiga adalah seringkali tidak mempertimbangkan keselarasan dengan tujuan perusahaan. Nah, ini sudah jelas karena mereka membuat sendiri dan dengan keinginannya sendiri, maka seringkali tidak memperhatikan apa yang menjadi tujuan perusahaan. Kemudian yang terakhir adalah kurang terkendali atau lebih dari penganggaran. Artinya karena dari departemen itu memberikan penyusunan anggaran sendiri dan mereka terkadang melebihkan dari apa yang dianggarkan oleh perusahaan. Seperti itu mungkin dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Terima kasih dan dipersilahkan untuk pemateri kedua. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari pemateri pertama, di mana untuk pembahasan yang selanjutnya itu tentang top down, pendekatan top down. Dari segi arti itu sudah jelas, top itu atas, down itu bawah. Jadi itu dari atas ke bawah. Maksudnya adalah model perencanaan ini dilakukan dari atasan yang ditujukan kepada bawahannya, di mana yang mengambil keputusan secara keseluruhan itu dari atasan. Sedangkan bawahannya itu hanya sebagai pelaksana saja, hanya action saja gitu. Yang menetapkan anggaran itu tetap atasan.
Kemudian top manajemen ini merupakan pihak yang melakukan penyusunan anggaran. Pada saat proses penyusunan itu bisa dikatakan tidak meminta, bahkan tidak sedikit pun meminta masukan dari manajer atau bawahannya. Itu dari top down. Kemudian terkait kelebihan dan kekurangannya, itu kelebihannya yang pertama itu durasi lebih cepat karena memang yang mengatur sudah atasan gitu. Jadi cepat, prosesnya cepat. Kemudian yang kedua kelebihannya itu selaras dengan visi misi perusahaan karena pastinya atasan itu menentukan menentukan anggaran itu disesuaikan dengan visi misi perusahaan sesuai dengan tujuannya. Kemudian kelebihan yang ketiga itu adanya dukungan kuat dari top manager. Ini jelas karena yang sudah membuat anggaran, yang menganggarkan itu sudah dari top manager itu. Kemudian kekurangannya itu yang pertama itu menahan kreativitas karyawan. Kenapa? Karena dari karyawan itu sendiri itu pastinya merasa kreativitasnya mereka itu tertahan karena mereka program kerja itu menyesuaikan dengan anggaran yang sudah ada. Seperti itu. Kemudian top manager mungkin tidak memiliki semua pengetahuan yang diperlukan untuk menyiapkan anggaran di setiap departemen. Oleh karenanya, anggaran membutuhkan masukan dari manajer yang terpengaruh. Kemudian yang terakhir kekurangannya itu kurangnya komitmen bawahan. Ini disebabkan karena memang bawahan akan merasa mereka itu sudah diatur sama atasan, anggaran segini gitu. Jadi mereka untuk menyusun proker tidak diminta masukan sehingga membuat mereka itu kurang komitmen. Seperti itu. Kemudian untuk yang selanjutnya itu fixed budgeting. Nama lainnya dalam bahasa Indo itu adalah anggaran tetap. Maksud anggaran ini dirancang untuk tetap tidak berubah terlepas dari tingkat aktivitas yang dicapai. Artinya anggaran ini itu bersifat tetap, tidak bisa berubah-ubah gitu. Dan ini sangat cocok untuk pengeluaran atau program-program kerja yang memang sudah tetap anggarannya. Contohnya itu kalau di PPT itu ada rencana anggaran biaya pendidikan per anak tahun 2020-2021. Jadi contohnya seperti anggaran yang sudah tertera di PPT, biaya daftar ulang, kemudian SPP, uang saku, itu sudah tetap gitu. Jadi itu tidak akan berubah, meskipun ada perubahan, itu tidak jauh berbeda dari itu gitu. Mungkin hanya itu dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri yang selanjutnya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pemateri terakhir akan menjelaskan tentang flexible budgeting atau anggaran fleksibel. Anggaran fleksibel adalah anggaran yang dirancang untuk merubah sesuai dengan tingkat aktivitas yang dicapai. Anggaran ini mengakui perbedaan perilaku antara biaya tetap dan biaya variabel tentang fluktuasi output. Anggaran ini berfungsi sebagai alat yang berguna untuk mengendalikan biaya, lebih realistis, praktis, dan bermanfaat daripada anggaran tetap. Next. Lalu di sini perbedaan fixed budgeting atau anggaran tetap dengan flexible budgeting atau anggaran fleksibel. Dalam segi arti, anggaran tetap yang dirancang untuk tetap konstan terlepas dari tingkat aktivitas yang dicapai adalah anggaran tetap. Sedangkan anggaran fleksibel yang dirancang untuk berubah dengan perubahan tingkat kegiatan adalah anggaran fleksibel.
dalam segi alamiah, anggaran tetap statis, anggaran fleksibel dinamis. Dalam tingkat aktivitas, anggaran tetap hanya satu, sedangkan anggaran fleksibel berganda. Dalam kinerja dalam evaluasi kinerja anggaran tetap, perbandingan antara tingkat aktual dan perbandingan tidak dapat dilakukan secara akurat jika perbedaan dalam tingkat kegiatan mereka. Sedangkan anggaran fleksibel ini memberikan dasar yang baik untuk membuat perbandingan antara tingkat aktual dan anggaran. Dalam kekakuan, anggaran tetap tidak dapat diubah sesuai volume aktual. Sedangkan anggaran fleksibel dapat dengan mudah dimodifikasi sesuai dengan tingkat kegiatan yang dicapai. Dan yang terakhir, dalam perkiraan, anggaran tetap berdasarkan asumsi, sedangkan anggaran fleksibel realistis dan praktis. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Baik, terima kasih kami ucapkan. Mungkin hanya itu yang bisa kelompok 2 sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Siapkan pertanyaan kalian untuk hari Kamis yang akan datang. Sampai ketemu di hari Kamis di diskusi kelas C Ekonomi Syariah. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah, Mil. Wah.